Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Tidak berharap mati adalah bentuk perlawanan saya kepada diri saya sendiri, kepada bentuk terendah emosi dan mental state dari diri saya sendiri. Bayangkan ketika kamu punya satu atau dua pilihan yang akhirnya dengan berani, dengan gagah kamu ambil pilihan tersebut, namun dalam perkembangannya itu everything is not fine, ada-ada saja batu kerikilnya. Dan ketika kamu mengeluh tentang hal tersebut, kayak aduh capek, aduh sakit, aduh ternyata gini loh, ternyata gini-gini, dibanding orang mendukung kamu lebih banyak mendapatkan pertanyaan kayak, memang siapa yang suruh kau untuk pilih itu? Kenapa kau pilih itu? Aku yakin bukan cuman diriku sendiri yang pernah punya pilihan dan mengambil pilihan tersebut yang kemudian dipertanyakan pilihannya. Aku yakin di luar sana juga banyak orang-orang yang kemudian sebenarnya dia ketika we are in the low, in the moment dimana kita sebenarnya tuh butuh, tapi entah mungkin kita yang berbicaranya kurang atau kayak gimana ya, orang atau mungkin kita salah pilih tempat bercerita, orang menangkap itu sebagai bentuk kekurangan atau bentuk dari kesalahan. Tapi saya selalu merasa bahwa pilihan itu tidak pernah ada yang lebih salah atau lebih benar. Menurut saya pilihan itu sama. Dua-duanya punya konsekuensi yang waktu awal kita pilih, we just kind of imagine what will happen next. We never know that yang ini tuh akan kejadian ini, yang ini akan kejadian itu. Yang aku lakukan waktu memilih, aku hanya merendahkan ekspektasiku serendah mungkin. Tapi meskipun ekspektasiku sudah rendah ya, ternyata ada-ada saja. Kalau di kasusku mungkin lebih kepada culture shock, dimana banyak hal yang ternyata saling bergesekan karena perbedaan budaya. Orang bisa berasumsi tentang selfie itu dan mengaitkan selfie itu tentang A, B, dan C karena mengaitkan persepsinya mereka tuh saling berkaitan dengan latar belakang yang mereka baru aja tahu gitu. Kayak misalnya they know that I'm Torajanese, jadi mereka coba mengaitkan orang Toraja yang orang Toraja yang pernah mereka temui dengan selfie yang ada sekarang. But they never know siapa sebenarnya aku gitu. Bahkan lucu karena ketika kita sendiri masih we still figure it out seperti apa diri kita, tapi orang udah bisa kayak, oh kamu tuh ini ya, kamu tuh kayak gini ya, dan kamu pasti kayak gini ya. Sedih karena kalau saya sih percaya kalau manusia itu bisa berubah sesuai dengan kondisinya juga. Kadangkala we trying so hard to be in our intensi untuk seperti diri kita sendiri, antara mempertahankan itu dengan mencoba beradaptasi. Itu ketika kita masuk di suatu tempat yang baru, ada saja momen dimana
badan kita terasa ngilu karena banyak perbedaan yang kita nggak sanggup untuk menahan atau menanggung dan mencoba mengelolanya sendiri. We cannot do it. Yang bikin kaget dan sangat apa ya, tahun pertama dan berikutnya itu adalah saya pernah pegang laporan dana BOS dan saya melihat bahwa yang tertera di situ bukan seperti apa yang terjadi di sekolah. Saya nggak melihat apa-apa yang terjadi di sekolah. Saya nggak melihat ada kegiatan ekstrakurikuler, ada pengadaan yang seperti tertulis di situ. Ya maksudnya saya juga pernah ikut organisasi dan saya juga pernah bikin laporan. Saya tahu apa yang bisa kita adakan, apa yang tidak bisa kita adakan. Kayak bilang nggak ya, omong kosong yang ada tertera di situ, dan rasanya seperti ditipu atasan sendiri, dan itu berlangsung 1 tahun lebih. Kemudian saya masih mencoba untuk kompromis dengan keadaan tersebut. Katakanlah mungkin dia masih baru, mungkin dia masih ada beban dan lain sebagainya, we just human, right? Terus tapi itu makin kayak ini udah di luar batas ketika saya lihat sendiri dia nyuruh adiknya yang emang kerja di sekolah itu untuk kerja laporan dana BOS, dimana adiknya itu masih sepantaran, masih seumuran, sedangkan dia udah bilang kalau dari semester lalu itu dia udah bilang bahkan kalau nanti yang bakal jadi bendahara ini temanku yang namanya Fitri. Tapi pas dia nyuruh adiknya untuk kerja laporan dana BOS itu kayak saya melihat sendiri bahwa jadi gini maksudnya, kamu mau kayak kamu yang jadi bendahara, kamu yang jadi kepala sekolah, adikmu yang jadi bendahara dan ngerjain semua laporan. Kayak sepikir ini ndak masuk akal gitu. Kenapa ndak ganti bendahara? Kenapa harus lakukan itu semua? Dan di momen itulah ketika semua guru-guru yang ada di situ udah kasih tahu ke saya bahwa ini loh Bu Self, ini yang terjadi gini. Membara semua diri ini yang ada di dalam jiwa ini. Saya pergi, oh my god, ini kayak pengakuan dosa lagi. Saya pergi ke dinas pendidikan dan saya kasih tahu bahwa seharusnya kepala sekolah saya nggak double jabatan, itu salah. Ketika seorang kepala sekolah double, dia pengambil keputusan dan dia yang bisa memutuskan seberapa banyak, seberapa kecil uang yang dia kelola. Kita ketawa aja ya. Terus pada akhirnya awalnya memang kepala bidang itu bilang ke saya kalau misalnya dia nggak percaya itu, dia masih bela kepala sekolah saya. Dan ya saya bilang kejadian yang terjadi di sekolah, Pak, kenapa sih ada kayak gini-gini dan gini. Saya diceramahin dong. Kayak anak buah gak tahu diri kan, masa laporin kepala sekolahnya. Terus akhirnya saya bilang, kok dia jadi kepala sekolah terus dia jadi bendahara, padahal ada kok pegawai yang lain yang lalu boleh dia yang double jabatan, tapi sekarang udah ada pegawai yang lain. Dan di momen itu akhirnya kepala bidang bilang kalau oke, identitas kamu saya rahasiakan. Terus kepala sekolahnya saya suruh untuk ganti bendahara. Kalau memang dia tidak ganti bendahara, dana BOS pencairan triwulan ketiga gak akan cair. Dan it really happens. Di bulan Oktober atau November itu,
dana bos untuk sekolahku nggak cair-cair sampai nama bendahara diubah. Terus ketika nama bendahara diubah, ya masih lah kayak saya tidak tahu apa pemikiran kepala sekolah saya, dan emang saya udah di state saya nggak mau tahu karena saya udah pernah dimarahin sama beliau, katanya saya nggak boleh ikut campur dalam masalah tersebut. Ya udah, saya komporin aja lewat dinas pendidikan. Dan terjadi di 2023, kepala sekolah masih ngotot untuk nggak mau melibatkan guru-guru dalam perencanaan penganggaran tahun ajaran baru 2022-2023. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, beberapa clash pun terjadi, dimana kayak harusnya ada dong penganggaran untuk kegiatan 17 Agustus. Maksudnya dana bantuan operasional sekolah, semua kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, siswa, buku-buku, guru, dan lain sebagainya. In my mind seperti itu, tapi saya tidak berani menyelami pemikiran atasan karena saya udah pernah dimarahin. Jadi sekali lagi saya ngelapor lewat dinas pendidikan aja. Dan ketika asesmen terjadi, asesmen ini asesmen nasional, jadi let you know kalau sekarang tuh ujian nasional udah nggak ada yang kita hitamin kertas. Sekarang asesmen nasional namanya. Di sini terjadi ketika yang terhormat kepala sekolah saya meminta untuk orang tua siswa mengisi pulsa data. I said dalam hati, ini gak boleh terjadi dong Bu. Ini kan tahun lalu dan 2 tahun lalu itu adalah sekolah yang ngisi pulsa data. Kok tahun ini pas ini saya lagi yang jadi proktor, kok ibu nyuruh mereka, dan ini tidak dalam seatas izin saya gitu. Ya anggaplah ada ketua jurusan, terus saya itu koordinator kegiatan. Ketua jurusan bilang A, tapi saya sebagai koordinator kegiatan gak bisa bilang apa opini saya bilang itu gak bisa dalam hati. Dan kejadian itu terjadi dan beliau meminta untuk ya orang tua siswa isi pulsa data HP sendiri-sendiri. Maksudnya itu emang ringan, tapi ringan sekecil itu ketika sudah sering terjadi, kita tuh jadi menganggap hal itu tuh jadi hal yang biasa, hal buruk lama-lama dia biasakan, lama-lama jadi tradisi, udah biasa kok, udah terjadi kayak gini. Itu bakal merusak cara orang berpikir, dan lama-lama hal buruk ini udah terbiasa dan orang nggak tahu ternyata ada yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat gitu ya. Kalau kamu keluar dari air lumpur ini, di sana tuh masih ada sungai yang jernih, tapi karena udah terbiasa hidup di lumpur, kamu nggak tahu rasanya hidup di sungai. Sama kayak kamu udah terbiasa hirup polusi Jakarta, kamu nggak tahu betapa segarnya udara di Maluku atau di Papua atau di NTT. You don't know. Itu terjadi, dan saya lakukan adalah saya coba untuk kasih tahu salah satu orang yang kerja di dinas pendidikan, and it happens again. I don't know. Saya curhat kemana-mana bahwa saya nggak tahan di hal tersebut terjadi di sekolah saya nggak tahan. Saya memang tidak pernah, dalam hal ini saya emang tidak punya hubungan dengan siapapun di dinas pendidikan, tapi saya tuh orangnya, saya selalu berusaha untuk agar integritas diri saya itu tetap bisa dipercaya. Diri saya nggak mau jadi orang yang saya nggak suka. Dan mungkin salah satu alasan kenapa saya bikin podcast adalah suatu saat saya kehilangan arah, seperti 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Saya mau dengar
selfie yang idealis tuh kayak gimana sih. Meskipun kita gak pernah bisa hidup ya dari idealisme kita bisa bangkrut. Jadi kita mencoba untuk hidup ya, pokoknya gimana lah caranya. Saya gak mau kehilangan arah, dan saya mau terus diingatkan siapa saya dan untuk apa saya hidup. Saya kira untuk pendidikan Indonesia untuk maju itu jangankan bahwa mereka mau berkreasi, berpikir kreatif. Mau manajemen sekolah aja buruk. Jangankan bilang kita mau berinovasi. Untuk makan sehari-hari sekolah ini pun reot. Dan saya sangat bersyukur oleh karena bendaharanya udah diganti, terus kepala sekolahnya udah tahu bahwa ini ada batasannya. Saya gak suka orang yang semena-mena, dan saya paling marah kalau ada orang yang bersikap tidak adil sama orang lain. Saya gak bisa membiarkan hal itu terjadi, dan saya paling marah kalau saya cuma bisa diam. Artinya kalau saya diam berarti ikut menyetujui hal tersebut. Kalau saya nggak bilang enggak, berarti ibaratnya saya juga ikut membuli orang yang sedang dibully. Atau saya juga ikut mengiyakan kejahatan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya nggak bisa begitu. Coblos selfie. Saya bersyukur akhirnya setelah bendaharanya diganti, terus juga mungkin kepala sekolah udah dapat teguran. 2 minggu yang lalu udah ada rapat tentang penganggaran untuk tahun ajaran genap untuk Januari sampai Juni, Juli ke Desember. Dan sudah ada kayak, oh ini segini bakal dibeliin untuk ini. Yang lalu tuh enggak. Saya cuma ngelihat kepala sekolah dan bendahara saya bisik-bisik. Saya gak pernah berpikir negatif, tapi dia yang selalu merasa dirinya tuh dicurigain. Kayak, lu kenapa merasa diri lo dicurigain gitu. Dia selalu mengulang kata-kata kayak, jangan berpikir kalau saya menggunakan uang itu ya. I never say that behind you or in front of you. Gak usah bilang kayak gitu dong. Kan gak ada yang merasa dan gak ada yang menuduh kamu tuh kayak gitu. Oh Tuhan. Ya intinya udah akhir tahun ini udah sedikit membaik lah sekolah ini. Sedikit demi sedikit. Thank you for listening this episode. Bye bye.